can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Persib luncurkan jersey mewah untuk musim depan. Begini tanggapan luar biasa dari Frans Putros. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung sudah resmi meluncurkan jersey baru untuk musim 2025-2026. Jersey ini bertemakan City of Champions, yang menjadi simbol semangat juara, sejarah, dan kebanggaan kota Bandung sebagai rumah klub legendaris Indonesia. Jersey produk Calme ini baru diperkenalkan kepada bobotoh pada acara Pesta Biru di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Ada 3 varian jersey Persib 2025-2026 yang dirilis. Jersey kandang didominasi warna biru khas Persib sebagai lambang kebesaran dan kejayaan klub, sejalan dengan semangat City of Champions. Sementara jersey tandang, memadukan putih dan biru dengan sentuhan desain klasik yang menggugah memori emosional bersama bobotoh. Untuk jersey ketiga, Persib menampilkan elemen visual Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sebagai simbol markas utama dan rumah kebanggaan Persib Bandung. Tentu peluncuran jersey ini tak hanya menjadi sorotan para bobotoh, akan tetapi para pemain juga ikut menyoroti keindahan dari jersey anyar Maung Bandung tersebut. Ya, pemain belakang Persib, Frans Putros, mengaku sangat terkesan dengan jersey tersebut. Sebab, bersama Persib, untuk pertama kali sepanjang karirnya akan mengenakan jersey berwarna biru. Sebagaimana yang diketahui, Putros merupakan pemain anyar Persib yang baru diperkenalkan kepada bobotoh pada pertengahan Juli lalu. Pemain tim nasional Irak itu baru bergabung dengan tim Pangeran Biru ketika menjalani pemusatan latihan di Thailand. Kendati demikian, Putros juga mengaku menyukai jersey tandang Persib yang berwarna putih yang mana itu merupakan warna favoritnya. Ini untuk pertama kalinya sejak bermain sepak bola profesional, saya akan menggunakan jersey warna biru di pertandingan liga. Ini jersey yang sangat bagus, ya, saya menyukainya. Tentu saja, favorit saya adalah jersey away, sebab jersey itu punya banyak warna putih. Warna putih adalah favorit saya tak sabar untuk bisa memakainya di pertandingan, ungkap Frans Putros. Punya talenta yang sangat luar biasa, pelatih Western Sydney Wanderers terkesima dengan aksi Beckham Putra. Nampaknya, kemenangan Persib Bandung atas Western Sydney Wanderers di Stadion GBLA cukup memberikan kesan mendalam bagi pelatih Western Sydney, Alen Stajcic. Hal itu lantaran, dia sangat terkesan dengan beberapa pemain kunci Persib Bandung yang menurutnya merupakan pemain yang sangat berkualitas. Selain menyoroti William Marcilio dan Luciano Guaicochea, Alen Stajcic juga cukup mengagumi bakat luar biasa dari sosok Beckham Putra. Tanpa mengetahui Beckham adalah personel timnas Indonesia, Stajcic dibuat terkesima. Aksi pemain bernomor punggung 7 itu menyita perhatian Stajcic. Saya sangat menyukai banyak pemain. Saya pikir nomor 10 William jelas sangat bagus, nomor 8 orang Argentina itu juga sangat bagus. Kemudian nomor 7 Beckham Putra pemain sayap kiri, saya pikir dia pemain lokal yang sangat bagus, lalu nomor 6 juga sangat bagus, ungkap Alen Stajcic. Sebagaimana yang diketahui, perkembangan luar biasa kini tengah dialami pasukan Bojan Hodak. Setelah sebelumnya di Piala Presiden Persib tampak kesulitan karena kurangnya chemistry, kini, pasukan Maung Bandung nampak lebih siap dari sebelum-sebelumnya. Stajcic bahkan meyakini, performa tim Persib akan terus membaik seiring mereka turun di kompetisi. Ia menilai, Persib akan menjadi sebuah tim yang sulit untuk dikalahkan di Liga Indonesia musim ini. Di sekitar tim yang sangat bagus, saya tahu mereka memiliki banyak pemain baru. Saya pikir mereka akan menjadi lebih baik seiring dengan berlanjutnya kompetisi. Tetapi jelas, ini sudah menjadi tim yang sangat bagus, jelas Alen Stajcic. Tulang rusuk kena sikut lawan di laga uji coba, dokter Persib beberkan kondisi terkini Ramon Tankue. Dokter tim Persib Bandung, Wira Prasetya memberikan kabar terbaru atas cedera dari pemainnya, Ramon Tankue. Ya, Ramon Tankue terpaksa ditarik lebih cepat saat tampil di laga uji coba melawan Western Sydney Wanderers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pada Sabtu kemarin. Saat itu, Ramon diduga mengalami tabrakan dengan pemain lawan yang menyebabkan bagian rusuknya bermasalah dan bahkan dilarikan ke rumah sakit. Usai observasi, Wira Prasetya pun memberikan kabar terbaru atas cederanya Ramon. Beruntung, dari hasil observasi tersebut Wira menyebut tak ada cedera serius di bagian tulang rusuknya. Walau bukan cedera serius, Wira memastikan pemain asal Brasil ini akan tetap menepi. Bahkan Wira memastikan, Ramon Tankue akan absen di laga perdana Persib melawan Semen Padang pada 9 Agustus mendatang. Ramon sudah diperiksa semalam, tidak ada cedera serius di hard tissue, lebih kepada cedera di soft tissue daerah intercostal saja. Kami akan tetap memantau dan bila dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan lain yang lebih spesifik. Tetapi Ramon tetap butuh waktu untuk pemulihan. Seharusnya dalam waktu singkat,
kira-kira 1-2 minggu dia sudah bisa kembali ke tim. Untuk pemain lain hanya cedera ringan saja yang seharusnya bukan cedera serius, tapi itu normal karena habis pertandingan, ungkap Wira Prasetya. Persib jelas berada di level yang berbeda. Pelatih Persija Jakarta dibuat geleng-geleng dengan dominasi Maung Bandung. Calon pesaing Persib Bandung, Persija Jakarta, tengah bersiap tampil di musim baru BRI Super League 2025-2026. Ya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan memulai laga perdananya pada 10 Agustus 2025 mendatang menghadapi Persita Tangerang yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium. Namun jelang laga tersebut, pelatih Persija, Mauricio Souza, bicara soal 3 lawan kuat klub kebanggaan ibu kota tersebut, namun justru ia enggan menyebutkan klub tersebut. Seperti diketahui semua tim sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk tampil musim ini. Di antaranya adalah Persib Bandung, tim juara bertahan musim lalu ini memboyong 12 pemain baru yang terdiri dari pemain asing dan pemain lokal. Meski Persib juga membutuhkan waktu untuk kembali menemukan sentuhannya. Namun, Persib diyakini akan menjadi penjegal serius bagi Persija Jakarta. Namun, Mauricio Souza mengungkapkan bahwa tidak ada lawan yang bisa dianggap enteng, karena semua klub pasti punya ambisi besar untuk memberikan yang terbaik. Menurutnya setiap klub pasti punya target, termasuk ingin meraih gelar juara. Mauricio dengan tegas tidak mau menyebutkan siapa lawan berat, karena ia tak menampik bahwa lawan-lawannya memang tak mudah. Kompetisi ini sangat sulit, kalau saya sebut 3 tim sekarang, 14 klub lainnya akan lebih termotivasi untuk mengalahkan kami. Kami tahu tidak ada pertandingan yang mudah, semua harus diperlakukan seperti laga final. Saat kompetisi dimulai, semua tim punya tujuan yang sama jadi juara, setelahnya baru tujuan masing-masing akan terlihat. Tapi, saya tidak akan menyebut 3 lawan terberat karena banyak tim yang tangguh, ungkap Mauricio Souza. Ya, meski Mauricio Souza enggan menyebutkan Persib sebagai lawan yang akan menyulitkannya, namun, jika melihat keadaan Persib merupakan tim yang sangat diunggulkan. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, Persib Bandung merupakan tim yang sangat sulit dikalahkan Persija Jakarta. Terakhir kali Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib itu terjadi di tahun 2023, di mana saat itu, Persija mengalahkan Persib dengan skor 2-0. Sementara dalam 5 pertemuan terakhir dengan Persib, Persija hanya mampu meraih 1 kali menang, 2 seri dan 2 kekalahan. Itu artinya, dominasi Persib nampak nyata bagi klub kebanggaan Jakarta tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Alen Stajcic yang merupakan pelatih Western Sydney Wanderers yang baru saja mengakui keunggulan Persib Bandung. Ya, Western Sydney Wanderers yang merupakan klub papan atas Liga Australia pun sangat mengakui, jika Persib Bandung merupakan tim yang akan sulit untuk dikalahkan di Super League musim depan. Jadi jelas, Mauricio Souza sebenarnya sangat mengakui kualitas Persib Bandung. Namun, ia tidak secara belak-belakan mengungkapkannya karena tak ingin merendahkan klub lain, seperti Dewa United, Malut United, Persebaya Surabaya dan beberapa tim unggulan lainnya. Duel El Clasico-nya Indonesia digelar di akhir musim, Ferry Paulus belak-belakan soal alasannya. Sebagaimana yang diketahui, Super League musim 2025-2026 akan segera bergulir dengan pekan perdana mulai 8 Agustus mendatang. Ya, duel-duel sengit antar klub kasta tertinggi Liga Indonesia itu akan mulai tersaji dan sangat dinantikan para supporter. Salah satu pertandingan yang paling dinantikan adalah derby klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Laga yang sering dijuluki El Clasico-nya Indonesia itu tentunya menghadirkan rivalitas sangat tinggi antar kedua kesebelasan. Namun menariknya, duel Persija kontra Persib pada musim ini dijadwalkan baru bergulir di penghujung musim. Para supporter harus bersabar mengingat laga perdana di putaran pertama musim ini baru akan tersaji dalam pekan ke-17 atau tepatnya di awal tahun 2026. Persib Bandung akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu dalam laga yang rencananya berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 11 Januari 2026. Kemudian, duel lanjutan kedua kesebelasan di putaran kedua baru akan tersaji dalam pekan ke-32 dengan Persija Jakarta sebagai tuan rumah. Nantinya, pertandingan tersebut akan tersaji di Jakarta International Stadium pada 10 Mei 2026. E-League selaku operator Super League mengaku secara sengaja menaruh El Clasico Indonesia itu di penghujung musim. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama E-League, Ferry Paulus setelah konferensi pers Super League pada Minggu kemarin. Ferry Paulus menjelaskan bahwa pihaknya secara sengaja menetapkan duel Persija dengan Persib di penghujung musim demi menciptakan kompetisi ketat hingga akhir. Kemudian, ia menyebut jika pihaknya juga menaruh jadwal sejumlah laga penentu untuk tim-tim yang berpeluang besar menyabet gelar juara musim ini. Memang di dalam penetapan jadwal ini berbeda dengan yang lalu. Sekarang ini bisa dibilang nggak ada lagi penetapan untuk menghadirkan pertandingan-pertandingan di ujung-ujung pertandingan. Apalagi kalau kita lihat kemarin ada beberapa poin yang baik untuk bisa menjadi tontonan yang paling menarik di penghujung pertandingan.
Oleh karena itu kita memang membuat jadwal itu sekompetitif mungkin, sampai di ujung pertandingan dengan tim-tim yang betul-betul akan ketat di pertandingan-pertandingan di belakang, ungkap Ferry Paulus.